Kisah si Mikin bagian 13. Apakah mungkin harimau itu sudah sembuh? Oleh tunanetra bercerita. Seperti pagi-pagi biasa, Mikin pergi mengunjungi harimau yang didapatkannya sekarat kemarin. Dia bersemangat sekali pergi pagi-pagi karena takut nanti ada pula yang menguntit dari belakang. Tapi alangkah terkejutnya si Mikin ketika sampai di tempat harimau itu dirawatnya. Tak ada harimau itu di situ lagi. Kemanakah dia? Mikin berpikir, tapi dia melihat ada bekas-bekas dari arah situ. Diikutinya jejak-jejak di tanah, ada nampaknya kaki yang terseret-seret, ada tandanya di situ. Mikin mengikutinya terus saja. Bekas-bekas itu nampak di sepanjang tanah, di sela-sela pohon. Tampak pula rumput-rumput terkuak, nampak pula daun-daun kayu tergeser. Mikin mengikutinya terus, tapi makin lama makin jauh. Wah, siapakah yang menarik harimau ini? Apakah dia sudah sembuh berjalan sendiri? Kok bisa dia berjalan sejauh ini? Mikin pun teringat pada kejadian-kejadian yang kemarin dialaminya. Tapi dia tidak mengambil pusing persoalan itu. Dia lebih terfokus pada keselamatan harimau yang kemarin dirawatnya. Terus kembali dia mengikuti arah yang ditimbulkan oleh bekas-bekas tarikan. Jelas ini jejaknya si harimau itu. Kemudian harimau itu terus saja meninggalkan bekas-bekas kakinya. Mikin juga mengikutinya lagi. Terasa perutnya keroncongan. Wah, ini sudah tengah hari ini. Bagaimana ya, aku ikuti atau aku kembali? Mikin tidak dapat mengambil keputusan, tapi dia terus saja mengikuti arah jejak-jejak yang ada pada tanah. Nampak jejak-jejak itu memasuki sebuah gua di pinggiran bukit. Gua itu tidak terlalu besar, tapi cukuplah bagi Mikin untuk masuk ke dalam. Diikutinya terus hingga ke dalam, dia mendapatkan di sana masih ada satu pintu lagi. Dia masuk karena agak terang, dia bisa melihat di tanah masih ada bekas-bekas dilalui oleh jejak harimau itu. Kemudian dia terus saja memasukinya. Tetapi tiba-tiba dia melihat jejak itu memasuki lubang yang tidak mungkin dia ikut masuk ke dalam karena terlalu kecil. Mikin memutari dinding batu dan mencari-cari jalan pintas, mana tahu ada jalan pintas. Lama juga dia ke sana ke sini mencari-cari, tetapi tidak ditemukannya jejak itu lagi. Dia pun bingung ketika melihat keluar, gelap semua. Wah, ini sudah malam ini, mampuslah aku di sini, tak bisa keluar aku. Terpaksa menunggu pagi, katanya ketakutan, tetapi dia berusaha menghibur-hibur hatinya. Tak apalah aku di sini, aman, tidak kena hujan juga tidak kena angin. Lapar-lapar sedikit tak apalah. Mikin menghibur-hibur hatinya, tetapi sebenarnya dia selalu memandang ke sana sini, terutama untuk melihat-lihat keadaan, mana tahu ada celah-celah cahaya bulan supaya dia bisa keluar dari gua itu. Kedua, karena dia merinding, tak pernah seumur-umurnya dia tidur di dalam gua. Mikin terkejut ketika dilihatnya di tanah tergeletak sebuah batu sebesar jempol. Batu itu mengeluarkan cahaya biru. Wah, batu apa ini? Mengkilat atau cahaya? Dipeganginya lah batu itu, tetapi batu itu tenggelam.
Rupanya batu itu terletak di atas tumpukan yang lunak. Gambur ketika Mikin memegangnya terlalu kuat, tangan Mikin mendorong sehingga batu itu tenggelam. Tak jauh tenggelamnya, cuma sesenti saja. Mikin pun mengambil batu itu, membersih-bersihkannya, meniup-niupnya. Dilihatnya batu itu bercahaya. Batu apakah ini? Bagus juga. Hilang rasa takutnya. Ketika Mikin menggeserkan kakinya duduk hendak mencelepoh, terdengar berdering. Diraba-rabanya, ternyata di situ ada lempeng-lempeng tapi tak jelas. Wah, ini uang, kurasa ini uang apa kok ada di sini, katanya. Diperhatikannya, ditempelkannya pada batu yang mengeluarkan cahaya kebiruan-biruan itu, tepatnya kehijauan-hijauan lah. Nampaklah olehnya warna putih lempengan itu. Wah, ini perak ini. Mikin berpikir-pikir siapa yang meletakkannya. Kemudian tersorong pula oleh tangannya, terdengarlah berkerontangan. Dilihatnya di situ tak nampak apa-apa, gelap. Dia meraba-raba. Dirabanya ada seperti kayu lah, tapi keras. Dipegang-pegangnya, terpeganglah olehnya seperti kelapa. Ditempelkannya lah batu itu kembali ke dekat barang yang dipegangnya itu. Hehehe, hampir pingsan si Mikin. Ternyata tengkorak orang, mampus aku menggigil dia. Tapi Mikin tak bisa berbuat apa-apa, terpaksalah dia pingsan saja. Entah berapa lama lah si Mikin pingsan, tapi yang jelas ketika dia terbangun, dilihatnya sudah ada cahaya panas yang masuk melalui celah-celah batu itu. Kemudian dia pun melihat di tangannya masih ada batu yang tidak terlalu bersinar lagi karena cahaya matahari sudah cukup terang masuk ke situ, mengalahkan cahaya sinar batu yang di tangannya. Tapi masih ada kehijauan-hijauannya. Melirik pula dia ke samping kirinya tadi. Wah, tapi Mikin tidak terlalu takut lagi karena tengkorak itu sudah teronggok-onggok, sudah terpatah-patah, sudah tidak tersusun lagi, sudah banyak yang lapuk-lapuk. Mikin menyadarkan, mengurut dada, menguatkan hatinya. Dia memandang ke sampingnya, dilihatnya setumpuk uang kuning-kuning dan putih-putih. Wah, uang perak, uang emas. Orang ini sudah mati kalau ditinggalkan uangnya sini. Terus mubazir, baguslah ku bawa pulang, kata Mikin sambil mengantongi uang itu banyak juga. Hampir kantong baju celananya penuh, 4 kantong berisi full. Wah, ini kayak mendadak aku halang ini, katanya. Uang dapat kok di dalam gua, tak ada yang mengambil lagi pula. Orang ini takkan hidup lagi. Ikhlasnya dia mendapatkan hal itu, Mikin tidak ragu-ragu mengambil uang itu dan mengambil batu yang tadi dipegangnya, dimasukkan pula ke dalam kantong. Berusahalah dia keluar, akhirnya dia mendapatkan jalan keluar karena hari sudah terang, matahari sudah jelas sekali masuk ke dalam gua. Tapi yang membuat dia sangat letih ialah perutnya keroncongan sekali. Setibanya di luar gua, dia bingung mau kemana. Diikutinya kembali jejak-jejak yang kemarin sore ditelusurinya. Dilihatnya lah sebuah pohon yang penuh dengan buah, tapi Mikin tak ingat namanya. Yang jelas dia pernah merasakan buah itu manis, dimakannya lah buah itu banyak sekali. Setelah itu dibawanya pula sebagai bontot. Enaklah badanku, katanya. Hampir sore juga baru dia sampai ke tempat di mana kemarin dia merawat harimau yang ditemukannya sekarat.
Dia duduk di situ sambil kembali memakan buah-buah yang tadi dibawanya. Setelah agak gelap, barulah dia kembali ke rumah. Mandilah dia, dibersihkan badannya, diperhatikannya lah. Uang-uang emas rupanya dan uang perak. Banyak ini dihitung-hitungnya. Ada sekitar 400 keping perak, ada 800 uang emas. Wah, tak menyangka aku akan seperti ini rezekinya. Baru merawat harimau satu saja sudah dapat hadiah sebesar ini. Bagaimana kalau merawat 17? Hehehe, makin besar kali hayalanmu kawan. Bersambung.